yaitu pergerakan bersama seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat Banten, untuk minta kepada penguasa batalkan PSN, terutama PSN PIK 2. Itu adalah merupakan penjajahan yang nyata, pengeraupan tanah rakyat, segala macam dilakukan, dan momentumnya insya Allah akan berujung kepada desakan kepada pemerintah untuk mengakhiri pembangunan PSN 2, terutama berkaitan dengan PIK 2. Besok tanggal 13, Kamis 13 Februari, setelah berkali-kali masyarakat melakukan turun ke jalan untuk mendesak itu, dan besok hari Kamis itu adalah merupakan momentum yang sangat lebih luas dan besar, insya Allah akan dipimpin oleh jawara atau pendekar Macan Kulon. Dan kita semua tentu akan membersamai bagi rakyat yang ingin turut andil jihad, melakukan suatu pengusiran penjajahan, terutama dilakukan oleh para oligarki, akan mengepung dan menagih janji kepada DPR yang selama ini nampak adem-adem dibanding rakyat yang sedang memperjuangkan. Insya Allah kita akan turun ke sana bersama tokoh kita yang hadir pada hari ini untuk mengajak saudara-saudara sekalian turun pada aksi besok. Ada Bapak Sunarko, ada Bapak Marwan Batubara, dan ada Bapak Edi Mulyadi. Kami persilakan kepada Bapak Sunarko untuk menyerukan, mengajak kepada rakyat untuk melakukan momentum mendesak pemerintah menutup atau menghentikan PSN. Silakan, Pak. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian sebangsa setanah air yang saya cintai, saya muliakan dan saya banggakan. Besok masyarakat Banten, gabungan dari para jawara, ulama, santri, dan rakyat akan berkumpul di KP3B, kantor pusat pemerintahan Provinsi Banten, khususnya di kantor DPR di Banten. Mungkin ini yang kesekian kali, kalau tidak salah yang kedua kali, untuk meminta kepada DPR di Banten agar segera bersuara membatalkan proyek abal-abal PIK 2 yang katanya proyek strategis nasional. Kalau saya bilang ini adalah proyek biadab. Dan kita tahu saat ini pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah atau eksekutif dan legislatif oleh DPR, suaranya tidak ada atau sayup-sayup. Padahal rakyat sudah menunggu sekian lama. Dan penderitaan rakyat sudah sekian lama berjalan. Karena itu kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, khususnya masyarakat Banten, besok kita beramai-ramai menyampaikan unjuk rasa dalam rangka menyampaikan aspirasi kepada anggota parlemen, anggota DPR Provinsi Banten agar segera bersuara untuk membatalkan proyek ini. Dan pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, proyek yang katanya proyek strategis nasional ini sebenarnya ada suatu kejahatan kemanusiaan. Tapi saya nggak pernah dengar nih yang namanya lembaga-lembaga pemerhati pelanggaran HAM bersuara. Apakah sudah terkontaminasi atau sudah dikendalikan oleh oligarki hitam yang dipimpin oleh Siaguan ini? Sekali lagi, proyek itu adalah kejahatan kemanusiaan. Rakyat diusir, digusur dengan paksa, tanahnya diambil, ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Sekali lagi, ini pelanggaran kemanusiaan. Supaya Bapak Ibu setanah air tahu, ini hanya bukan perampasan tanah saja. Yang kedua, ini proyek merusak lingkungan hidup.
Jadi di Indonesia ini ada lembaga swadaya masyarakat, pemerhati hak pelanggaran hak asasi manusia dan pemerhati lingkungan hidup. Kok sampai hari ini tidak bersuara? Mudah-mudahan setelah ini nanti ikut bersuara. Amin. Dan kepada masyarakat Banten, baik yang terdampak maupun tidak, harus menyadari. Di samping saya katakan ini proyek tadi, ini proyek abal-abal, dan kadang-kadang saya katakan ini proyek biadab, karena memang ini terjadi kejahatan kemanusiaan di tempat ini. Terjadi kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, terjadi perusakan lingkungan yang nyata. Kita tahu perusakan lingkungan itu punya dampak sangat luas. Nah, karena itu besok Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Banten, mari kita bersama-sama beramai-ramai menunjukkan suara kita kepada perwakilan kita yang mengatur undang-undang di DPR untuk segera memutuskan membatalkan proyek strategis abal-abal, kalau nggak dikatakan proyek biadab tadi. Siapa saja, kepada para ulama, kepada para jawara, masyarakat profesional, petani, buruh, dan lain sebagainya. Karena mungkin kalau kita rame-rame, kalau mereka rada-rada budak, dengar hari ini. Atau besok, insya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Perjuangan kita masih terus berjalan sampai ini tuntas. Kita tahu, di dalam proyek ini, di samping katanya proyek strategis nasional yang katanya pembangunan, kalau tersembunyi suatu proyek yang membahayakan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Hati-hati. Tersembunyi suatu tujuan, suatu proyek yang bisa merusak kedaulatan bangsa. Yang nanti pada waktunya kita tahu. Ya, kalau gampangnya kita katakan, tersembunyi ini proyek adalah rencana membuat negara dalam negara. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan suara saya ini bisa didengar, dimengerti, dan mari kita kerjasama untuk menjaga tanah air tercinta ini dari tangan-tangan kotor dalam rangka menjaga warisan dari orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu Bapak kita satu ini tentara yang sangat tulen ya. Walaupun sudah purnawirawan, tetapi semangatnya menjaga kewibawaan bangsa dari penjajahan, terutama dari awal sampai sekarang, insya Allah akan mencapai kemenangan. Beliau tetap mengawal bersama rakyat. Di samping kita ada Bapak Dr. Marwan Batubara yang tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan para tokoh Banten dan terakhir berkoordinasi dengan DPR untuk menuntut jangan rakyat saja yang bergerak. Anda itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditunggu kepastiannya bersikap terhadap masalah PSN ini, dan Pak Marwan mungkin bisa menjelaskan hasil koordinasi dan kesiapan besok untuk terjun ke Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini mengundang seluruh rakyat Indonesia, terutama yang ada di Banten dan di Jabodetabek, ya. Untuk apa? Untuk hadir pada acara aksi rakyat. Siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya adalah Jawara Banten, ulama-ulama Banten, buruh Banten, rakyat Banten yang tergabung dalam Juara. Bersama siapa? Bersama Gerakan Rakyat Anti Oligarki, yaitu GRAO. GRAO yang sebelumnya aktif menyelenggarakan aksi pada tanggal 8 Januari yang lalu, kemudian juga pada tanggal 1 Februari yang lalu. 8 Januari itu di desa Kramat, 1 Februari itu di desa Muncung, lalu besok tanggal 13 Januari itu di depan kantor DPRD Provinsi Banten di Serang. Jadi dari Juara
dan Grau. Kami mengundang semua rakyat Indonesia, Jabodetabek, Banten, untuk hadir pada aksi yang antara lain akan menuntut pembatalan proyek PSN PIK 2. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk segera aparat penegak hukum menangkap dan mengadili Joko Widodo, Aguan, dan Antoni Salim. Kenapa mereka? Karena mereka lah yang telah membuat negara Indonesia ini tidak berdaulat. Telah terjadi pelanggaran HAM. Kalau dalam konstitusi itu ada 10 hak asasi manusia yang diatur, maka pelanggaran yang dilakukan oleh penjahat-penjahat ini adalah 6 dari 10 hak asasi manusia. Jadi ini bicara kemanusiaan, lalu ini bicara kedaulatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa faktanya pemerintahan Prabowo saat ini coba menggiring opini dan pemikiran publik bahwa pemerintah sedang mengusut kasus PSN dengan mencabuti pagar laut. Padahal faktanya ini adalah untuk menggiring kita semua agar Jokowi, Aguan, Antoni Salim itu lolos. Karena yang dicabut hanya pagar, sementara kejahatan yang lebih besar, yang tinggi kadar kejahatannya itu ada di darat. Kemudian dari sekitar 30,16 km panjang pagar yang diproses hanya di Desa Kohot yang mungkin panjangnya hanya 5-6 km. Lalu kemana yang lain? Ada 12 desa yang dipagar, dipasang pagar laut, hanya diproses di satu desa yaitu Kohot. Kemana yang 11 desanya? Artinya ini adalah penggiringan agar publik itu menganggap bahwa ini cuma masalah pagar laut, kemudian yang di darat itu dilupakan, dan memang ini adalah rekayasa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo untuk melindungi Aguan terutama, Antoni Salim. Kemudian ini atas dasar kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Nah, karena itu besok ini adalah awal kebangkitan dari rakyat Banten untuk nanti makin ke belakang, tidak peduli itu bulan puasa, kita akan terus melakukan aksi berkelanjutan. Untuk apa? Untuk menegakkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia di Banten dan di seluruh PSN yang sekarang ini sedang terjadi penjarahan aset negara, aset rakyat oleh para oligarki. Jadi karena itu, sekali lagi kami menghimbau kita semua untuk hadir pada aksi besok sebagai awal dari perlawanan rakyat Indonesia kepada oligarki yang sudah mengangkangi kedaulatan bangsa Indonesia dan merampok hak rakyat dan juga sumber daya alam milik negara. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jangan main-main. Proyek PSN 2 ini adalah sebuah batu ujian sangat besar. Apabila kita, bangsa, rakyat Indonesia, mampu menghentikan PSN ini, insya Allah Indonesia masih eksis, masih bisa bertahan dari serangan-serangan, terutama dikuatkan serangan kepada kita, yaitu dari para pengkhianat-pengkhianat. Ya. Maka besok pastikan bahwa kita semua ikut bersama menekan seluruh DPRD di Banten bersama rakyat untuk mendesak kepada Bapak Presiden segera untuk menghentikan proyek PSN tersebut. Di samping kiri ada Korlap yang akan berencana besok memimpin aksi besok. Bapak Ismet, kami persilakan. Salah. Harusnya beliau duluan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal pokok yang harus kita ketahui sebagai rakyat dan bangsa Indonesia adalah bahwa perampasan dan perampokan lahan ya, di Banten di proyek
PIK 2 ya, yang dimanipulasi menjadi PSN itu merupakan lahan yang terbesar ya, kurang lebih kabarnya sekitar 9 sampai 10 kecamatan yang bisa diperkirakan luasnya sekitar hampir 100.000 hektar. Ya, inilah yang disebut ya istilahnya negara dalam negara. Dan ini harusnya menjadi fokus utama kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia, terutama rakyat yang di Banten. Besok pada tanggal 13 Februari 2025 akan ada aksi besar-besaran di KP3B. Maka kami di sini sangat menghimbau, mengajak rakyat di Jabodetabek dan Banten terutama untuk hadir sebanyak-banyaknya agar ini merupakan satu ungkapan ya, unjuk rasa penolakan rakyat terhadap PIK 2, dan ini merupakan sekali lagi sebuah penindasan dan penjajahan. Jadi sesungguhnya proyek PIK 2 ini menjadikan Indonesia darurat penindasan dan penjajahan, dan ini tidak bisa dianggap biasa ya. Karena itu para tokoh, kiai, ulama, aktivis dan rakyat Banten terutama di Jabodetabek ya, Banjabar ya harus menyadari ini semua. Jadi rakyat-rakyat yang ada di Jabodetabek dan Banten, kami berharap bisa datang ya, sesungguhnya untuk meramaikan dan membesarkan aksi ini demi pembelaan kita kepada kedaulatan negara Republik Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sedikit saya ralat bahwa aksi besok langsung akan dipimpin oleh para jawara dan pendekar-pendekar Banten yang menamakan diri adalah juara atau Macan Kulon. Juara itu singkatan kalau nggak salah ya? Apa Ya. singkatannya? Jawara, ulama, Oh. dan rakyat ya. Ujung Kulon ya. Insya Allah besok Macan Kulon. Insya Allah besok akan lebih ya, momentumnya lebih menggelegar dibanding pada 2 minggu yang lalu yang sudah membuat heboh. Dan di samping kita ada seorang tokoh yang luar biasa, kecuali YouTuber top, yaitu Bapak Edi Mulyadi. Kami persilakan untuk mengelaborasi apa yang akan dilakukan besok. Biasa di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalah dibawakannya. Teman-teman senior yang saya hormati, wabil khusus Pak Haji Mursalin, Om Lim, bukan luar biasa biasa di luar. Kalau yang mau tanpa menafikan peran yang lain-lain, manusia paling luar biasa di pojok sono namanya Marwan yang punya batu bara. Nggak ada off-nya, on terus. Masalah ada petisi serata, apalagi Bang, Gerawa, pokoknya macam lah pokoknya. Luar biasa dan selalu menjadi, kalau nggak kita bilang koordinator ya inisiator lah paling nggak luar biasa. Semoga semua jadi amal soleh Bang ya buat kita semua Bang ya. Amin. Teman-teman sekalian, ini memang PIK 2 ini kita membaca ada upaya sistematis untuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu ya. Indikator yang paling gampang adalah dengan bertele-telenya pengusutan, penuntasannya ya. Memeriksa seorang Arsin Kades Desa Kohot saja bulatnya luar biasa. Kabarnya hilang lah, sampai kemarin 19 kepala desa di Kecamatan Kohot dikumpulin semua. Kata judul berita di Tempo, masalah di tengah-tengah hilangnya Arsin, lurah Desa Kohot. Wah. Jadi ini manusia luar biasa sekali. Dan belum lagi dari level atasnya, bahkan sampai tingkat kementerian pun banyak main drama. Kita sempat terkagum-kagum ketika Menteri Nusron Wahid menyatakan satu, bahwa pengembangan PIK 2 menyalahi RT/RW. Wah, ada angin surga dong, ya kan? Menyalahi RT/RW. Kalau kita bangun beresin garasi mobil aja, ketahuan nama apa sih istilahnya P2B ya, DKI itu ya, pengawas pembangunan itu kan langsung diberhenti itu, langsung dipasang segel, bangunan ini disegel, nah, kan gitu kan? Itu beresin garasi aja. Ini ada jauh lebih parah dari itu.
susah betul untuk menyegel, mencabut, wah panjang lebar itu urusan polemik dan sebagainya. Kemudian yang bikin kita kagum lagi sama Nusron ketika dia membatalkan 50 sertifikat dari 360. Yang 310 lagi diapain gitu kan? Dan kagum lagi ketika Nusron memberikan sanksi kepada 6 pegawai BPN ATR Kabupaten Tangerang. 2 diantaranya bahkan dicopot dari jabatannya. Begitu netizen mengulik lagi, yang dicopot udah pensiun, mau dicopot apa lagi? Jadi ini banyak drama saudara sekalian yang seperti teman kita bilang Ahmad Rosinuddin, ini ada OPA. OPA ya, Operasi Penyelamatan Aguan. Iya, iya kan? Ini kalau nggak salah jadi thumbnailnya Mim Bartuk nih, OPA nih kalau nggak salah nih. Operasi Penyelamatan Aguan. Apa Political Islam official. Jadi akhirnya bahwa semua yang kita lakukan termasuk insya Allah besok itu dengan motornya Macan Kulon Jawara di sana dan teman-teman dari Grau yang dikoordinasi oleh Bang Marwan Batubara, itu adalah ikhtiar kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Indonesia, ya kan? Bahwa ini ada negara-negara yang, nah yang ini menarik ini, yang oleh Presiden Prabowo Subianto sudah dilarang. Tidak boleh ada negara dalam negara. Jangankan negara dalam negara, tidak boleh ada lagi perumahan yang eksklusif. Cuman kawan kita satu ini, kalau kata Medan ya, kawan kita satu ini banyak omon-omon aja, ya kan? Hanya omon-omon saja. Bahkan ketika rakyat Indonesia yang cinta kepada Indonesia, yang ingin menyelamatkan Prabowo presiden ya, bukan Prabowo tukang cendol ya. Kan dia bilang gitu kemarin kan di acara Muslimat NU. Ada orang-orang yang ingin memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Ya, kalau buat bahan ketahuan nggak apa-apa, tapi jangan, itu nggak boleh. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka Indonesia. Nah, itu saya marah tuh. Yang kita mau selamatkan itu, pisahkan tuh Prabowo Presiden Republik Indonesia. Bukan Prabowo tukang cilok, ya kan? Bukan Prabowo tukang goreng tahu dadakan itu loh. Kalau itu nggak ada urusan. Karena begitu Prabowo terus mengaku sebagai muridnya Jokowi, murid politiknya Jokowi, Jokowi mentornya segala macam, ini kan masalah. Karena dia kan presiden, setiap keputusannya, setiap ucapannya bahkan itu berpengaruh kepada 284 juta rakyat Indonesia. Makanya kita mau pisahkan. Karena Jokowi yang dia puja-puja itu, yang disebut mentornya itu adalah penjahat besar. Sumber dari segala sumber masalah di Indonesia. Nah, kalau kita turun acara besok, ini kan tadi disebut di apa namanya Bang? KP3B. Kantor Pusat Pemerintahan. Ya itulah ya. Ada kantor gubernurnya, ada kantor DPRD provinsinya ya. Ini menjadi strategi saya kira karena di situ kita khususnya rakyat Banten itu mau mengingatkan kalian tuh punya tanggung jawab konstitusi untuk melindungi kita, warga Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ya, punya tanggung jawab konstitusi, DPRD-nya harus bertanggung jawab. Apalagi PJ gubernurnya pada aksi yang sebelumnya ya, yang EPI dan kawan-kawan sampai diterima itu kan ada video pendek itu ya. Gubernurnya mengatakan tidak tahu. Udah berbulan-bulan ribut, 7 bulan lebih, dizalimi tidak tahu. Sehingga sampai panglimanya ya, Panglima Laskar Bantennya kan itu keras sekali tuh videonya ya. Ini nih kita punya PJ gubernur yang nggak tahu diri, nggak tahu begini-begini. Wah, saya suka banget nih. Dan ternyata dia main drama, Om Lim. Dia mengaku tidak tahu. Beberapa hari belakangan itu diketahui dia menandatangani permohonan alih fungsi. Diajukan kepada negara, kepada menteri yang dalam podcastnya siapa namanya Ma'mun Muzaki dikatakan tokoh Banten itu dikatakan bahwa itu pribadi karena tidak melibatkan DPRD, bahkan dinas-dinas di bawahnya ada sekian ratus sekian ribu hektar. Ini kan gila, ini negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang bermuka dua, pura-pura nggak tahu apa-apa, tapi ternyata diam-diam dia membuat surat. Bahkan sebagai seorang PJ itu kan nggak boleh, itu kan sangat strategis. Kalau ngomong soal RT RW segala macam itu kan strategis. Kalau kata Nelayan Khalid, RT RW itu harus visioner. Khalid ini keren memang ya. Berbicara soal 50-100 tahun ke depan akan begini, nggak boleh hanya kepentingan sesaat, apalagi untuk kepentingan oligarki dan korporasi tertentu. Nah, jadi saya kira dengan koordinasi Bang Marwan dan teman-teman juara Macan Kulon besok,
insya Allah ya Allah akan gerakkan kita semua rakyat Banten khususnya untuk sama-sama menyatakan suara perlawanan dan menuntut agar gubernur dan DPRD Banten bersikap memihak kepada rakyat Indonesia. Amin ya, semoga Allah tolong kita. Pertama-tama semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita karena kita bagaimanapun berdosa. Orang-orang jahat menjadi pemimpin itu kan karena kita juga. Dan Allah menolong kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Jadi tepat sekali ya apa yang disampaikan oleh Dr. Mulyadi ya, dari UI. Mengapa kita diberi Allah pemimpin penduduk dari neraka? Ya. Utusan neraka untuk Utusan menghukum Indonesia. ya, ya kalau kita lihat peringatan Allah, kalau rakyat beriman dan bertakwa kepada Allah maka akan diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Setuju. Rasanya Jokowi. Aduh kuyo-kuyo. Jadi karena kita ini banyak pengkhianat, ya maka tidak turun keberkahan dari langit dan dari bumi dan diturunkan pemimpin dari neraka. Ini yang jadi masalah. Ya, Insya Allah kita rakyat yang beriman dan mencintai kemerdekaan yang murni seperti kataan Pak Edi tadi, luar biasa Khalid itu. Dia mengatakan saya ingin Indonesia menjadi macan Asia Tenggara atau apa. Karena kita di bawah tempat kita berdiri duduk ini tersimpan ada ikan, ada laut, ada nikel, ada minyak yang tidak dipunyai oleh negara manapun. Masa kita tidak bisa menjadi negara yang hebat? Itu kata Khalid ya. Nah, semoga kita mempunyai presiden yang jenderal penuh ini, tentu akan sangat mudah ya menuntaskan ini, apalagi segera menangkap dan mengadili presiden yang membuat masalah besar yaitu Jokowi. Segera harus dituntut dan pengadilan karena supaya tidak ada musuh lagi yang masih mempunyai ternak-ternak ya. Aguan dan Jokowi ini kan masih punya ternak-ternak yang galak gitu ya, seolah-olah mereka ini adalah pembangunan masa depan Indonesia. Kami sekali lagi minta tanggapan Pak Narwan, bagaimana sebaiknya himbauan atau permintaan kepada Prabowo untuk menuntaskan persoalan ini. Ya, terima kasih Om Lim. Ini kode keras kepada Pak Prabowo ya, kode keras. Pertama, perlu diingat bahwa rakyat itu sudah paham yang namanya PSN PIK 2 dan pemagaran laut itu satu paket. Bahwa kalau sudah dipagar itu nanti akan direklamasi. Dan harga tanah yang direklamasi itu akan bisa lebih mahal 2 kali lipat dibanding darat. Dan dengan begitu penjahatnya sudah jelas. Pengusahanya itu adalah Aguan dan Antoni Salim. Karena itu berhentilah bersandiwara, ya, mengakal-ngakali rakyat, opini publik, bahwa ini hanya urusan pagar laut dan yang bertanggung jawab itu adalah hanya kepala desa. Dan desanya juga hanya dipilih kohort. Gimana dengan yang 11 desa lain? Ya, jadi ingat Pak Prabowo, kode keras untuk Anda ini, rakyat sudah paham bahwa ini adalah kejahatan sistemik yang mengangkangi kedaulatan rakyat dan merampas HAM dari rakyat Indonesia, terutama yang di Banten. Nah, yang kedua, kita minta Anda itu merujuk kepada laporan OCC RP bahwa yang Anda puji-puji yang namanya Joko Widodo itu adalah pejabat korup tingkat 3 di dunia gitu. Gimana Anda katakan dia sebagai guru atau rujukan Anda? Anda harus segera memisahkan diri dari Joko Widodo karena memang penjahat. Penjahat apa? Penjahat terhadap negara dan penjahat kemanusiaan. Bukan lagi waktunya Anda untuk memelihara hubungan atau malah membela Jokowi dan Aguan dan Antoni Salim dalam proyek PSN PIK 2. Karena itu, kami selalu mengingatkan bahwa rakyat akan ada di belakang Anda sepanjang Anda menuntaskan proyek kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran kedaulatan negara ini sesegera mungkin dan berhentilah
bersandiwara mengakal-akali untuk nanti ini hanya berhenti di kepala desa. Rakyat sudah paham, karena itu mari Anda buktikan bahwa Anda Presiden Republik Indonesia, bukan berada di bawah bayang-bayang dari Joko Widodo. Joko Widodo itu sudah waktunya untuk masuk penjara, bukan untuk Anda puji-puji. Rakyat akan berada di belakang Anda. Saya ingatkan lagi, rakyat Indonesia akan berada di belakang Prabowo Subianto sebagai Presiden pemimpin tertinggi Republik Indonesia sepanjang menjalankan konstitusi dan peraturan yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan. Tapi kalau Anda justru membela para penjahat seperti Joko Widodo, Aguan, dan Antoni Salim, saya kira tidak lama lagi Anda akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Saya kira itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Ya. Baik. Sekali lagi kita ingatkan, semoga kita besok ya mempunyai kesempatan untuk membersamai masyarakat Banten yang akan turun dengan serius, bahkan mendesak kepada DPRD-nya, mendesak kepada pimpinan-pimpinan di sana agar memerintahkan Bapak Presiden Prabowo menghentikan proyek PSN PIK 2 di sana yang menyengsarakan masyarakat sana dan memiskinkan mereka. Kalau kita lihat dari drone kemarin, di mana di wilayah Unjul itu ya, semua sawah, Iya, sungai diuruk yang tidak bisa mereka melakukan kegiatan kerja dan tidak tahu di mana lagi mereka tinggal. Ini ada sebuah kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan yang sangat buruk. Semoga upaya kita besok membersamai masyarakat sana merupakan jihad pahala besar bagi kita dan tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia, sebagaimana para pejuang dulu mengusir para penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.